Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator sekolah dimanapun Anda berada, sehat selalu, berkah selalu, dan mudah-mudahan juga selalu Allah berikan kemudahan dari setiap kerjaan kita. Amin ya robbal alamin. Welcome back di OPS Berkah. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Welcome back di OPS Berkah bersama saya Suhandika Saputra. Oke, hari ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di NISN. Ya, ini saya udah kumpulkan permasalahan-permasalahan berikut dengan solusinya bagaimana. Oke. Kita sudah mulai ya. Oke, untuk NISN itu kita punya pedomannya, patokannya seperti ini teman-teman. NISN itu akan terbit ketika data siswa semua sudah valid dan dipadankan oleh pusat. Seperti itu ya. NISN itu akan terbit kok dia. Kalau inputan kita tuh benar-benar sesuai dengan Disduk Capil. Lalu apa yang pedoman kita? Kartu keluarga gitu. Pak, beda Pak akte dengan kakaknya, kartu keluarganya. Ya udah, berarti patokan kita adalah kartu keluarga. Nanti bilang ke orang tua, "Bu, ini kartu keluarga dengan akte beda." Gitu ya. Jadi untuk sekarang adalah udah patokannya kartu keluarga aja dulu. Gitu ya. Untuk permasalahan nanti dirubah apa nunggu orang tuanya ngerubah dulu, jangan. Kita kakaknya aja dulu kita inputkan kartu keluarganya. Kita let's go aja langsung ya. Nanti itu sambil berjalan saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk pedoman kita harus benar-benar sesuai dengan Disduk Capil, yaitu kartu keluarga. Oke. Kita next. Nah, ini dia permasalahan masalah NISN yang sering banget terjadi dan ada diskusi di grup kita, yaitu tentang belum terbit NISN, ya kan? Terus NISN-nya kosong namun udah ada, Pak. Nah, ini masalah. Nanti kita ada solusinya kok, satu persatu kita akan bahas ya. Kemudian ada NISN ganda aktif, NISN ganda dengan yang tidak aktif, kemudian NISN belum masuk Dapodik, kemudian NISN untuk anak kembar. Oke, kita akan bahas nggak pakai lama ya teman-teman, satu persatu. Oke, kita let's go. Ya, jangan lupa diklik dulu subscribe-nya yang belum. Coba itu ada di bawah tuh. Nah, diklik dulu, oke? Di like juga dan di share ke teman-teman yang lain ya. Di grup teman-teman, ke grup kota masing-masing di share aja. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Oke, kita ke permasalahan pertama. Untuk belum terbit. Nah, seperti solusinya gimana? Teman-teman cek inputan pada siswanya. Inputan kita bagaimana? Ada yang salah atau tidak? Yang saya sudah katakan tadi, kita patokannya adalah kartu keluarga. Caranya gimana Pak? Nah, nih teman-teman pergi ke menu ini nih. Oke, saya nggak sebutkan ya, takutnya kena nih. Nah, ini ada menu ini, kemudian cari namanya, kemudian teman-teman cek validasinya. Itu harus 100 teman-teman, harus 100 nilainya. Jangan 99, harus 100. Titik, spasi, koma, kadang-kadang ada stripnya. Jangan kan ya, ada aja ada strip gitu kan. Itu harus sesuai banget dengan kartu keluarga. Dan kedua, sebelum diupdate teman-teman nih rubah nih nama ibunya dengan huruf kecil semua. Gitu ya. Kita rubahnya pakai huruf kecil semua. Setelah itu ketika udah 100 nilainya, validasi udah 100, nama ibunya udah rubah ke huruf kecil semua, baru klik update. Insya Allah 1 jam atau 2 jam itu langsung muncul NISN-nya. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah itu sering banget terjadi dan pengalaman teman-teman yang lain pun seperti itu ya, 1-2 jam lah itu ya untuk yang belum terbit NISN. Permasalahan kedua, NISN terbaca kosong. Udah punya NISN tapi terbaca kosong. Nah, ini dia banyak banget masalah. Solusinya adalah diamkan saja ya teman-teman, diamkan saja 1-2 hari, itu insya Allah nanti dia akan unik sendiri nih ya. Kalau yang bagus itu di sini teman-teman, checklist putih dia di sini ya. Insya Allah itu diamkan saja. Diamkan saja ya, lagi membaca websitenya kok. Oke, seperti itu ya. Yang merasa NISN terbaca kosong tapi udah ada, udah diamkan saja. Nggak ada solusinya teman-teman, udah diamin aja. Oke, kemudian ada NISN anak kembar. Lalu bagaimana nih? Solusinya adalah lapor ke dinas agar dibuatkan NISN baru. Laporan saja, nanti akan diusulkan NISN baru oleh dinas ke pusat. Gitu ya. Lapor Pak, saya ada anak kembar nih Pak, NISN kok nggak keluar-keluar gitu kan. Ataupun nanti di quality control ternyata ada invalid di sana. Ya itu, kita ke dinas saja gitu ya. Insya Allah nanti 2-3 hari
akan muncul NISN-nya. Seperti itu ya buat yang yang punya siswa kembar. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini di sekolah saya nggak mengalami, tapi kemarin ada juga yang mengalami. Itu ya, ini solusinya lapor ke dinas ya teman-teman agar dibantu nanti. Oke, kita udah 3 problem. Nah, sekarang NISN kosong di Dapodik. Nah, ini kayak begini teman-teman nih contohnya ya. Ini bagaimana nih? Sebenarnya solusinya tuh bisa input manual, tapi ada cara cepatnya teman-teman ya. Cara cepatnya bagaimana nanti kita satu-satu dulu. Satu, pastikan udah ada NISN di Perpal PD. Harus sudah ada dulu NISN-nya. Pas NISN saya kosong, Perpal PD ada nggak? Nggak ada pak. Ya jangan. Nggak gitu ya. Harus ada dulu di di Perpal PD-nya. Kemudian pastikan sudah ada di manajemen atau SP Datadik. Pastiin dulu di SP Datadik tuh udah ada. Gitu ya. Kalau sudah ada, udah pasti sudah ada NISN-nya, di Perpal PD ada, manajemen ada, lakukan tarik data dan sinkronisasi. Udah narik, habis narik, nanti ini sekaligus teman-teman. Ada 50 siswa nih, ada 50 siswa kosong ininya di Dapodiknya, itu akan terisi sendiri di otomatis. Gitu ya. Nggak usah input manual satu persatu. Gitu ya. Seperti itu teman-teman ya solusinya. Jadi pertama pastikan udah ada NISN-nya di Perpal PD, kemudian di manajemen juga udah ada. Kemudian teman-teman tinggal tarik data dan sinkronisasi. Seperti itu. Langsung muncul semuanya tuh ya. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat nih saya ya. Nah, ini juga yang sangat-sangat sering terjadi, yaitu NISN ganda tidak aktif. Ganda orangnya sama tapi ada satu aktif, yang satu nggak aktif gitu. Ini biasanya yang input manual nih. Input manual ternyata terdetek oleh website itu dia udah ada perekaman ya, seperti itu. Pertama solusinya apa? Pertama diamkan saja, silakan diamkan saja. Atau solusi kedua, lapor ke dinas agar di merger. Merger itu di penggabungan, nanti yang nggak aktif ini akan hilang. Ini akan hilang ya. Maaf, yang tidak aktif ini nih. Nih, yang tidak aktif ini akan hilang nih. Gitu. Dia itu namanya permergeran gitu. Di penggabungan data yang akan diambil yang aktifnya saja. Kemudian data akan oleh website dan terakhir itu tidak mempengaruhi dana BOS dan BOP ya. Kalau yang ganda kayak begini, yang siswa aktif, punya kita aktif, yang sana tidak aktif, ini nggak mempengaruhi dana BOSP. Tidak mempengaruhi dana BOSP kita atau dana BOP ya gitu. Selanjutnya kita yang ini dia yang sering terjadi. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman, kita lanjut. NISN ganda aktif ini, wah ini saya kurang satu nih, yaitu NISN nih apa, BOSP itu mengaruhi banget. Kalau ada 5 orang berarti akan dikurangi 5 orang ya teman-teman, seperti itu. Lalu solusinya gimana nih Pak? Nah, solusinya gimana? Aktif dua-duanya. Biasanya ini terjadi karena inputan manual ya. Lakukan pengeluaran NISN ganda di Perpal PD. Pertama itu sebelumnya juga kita harus siapkan dulu surat keterangan aktif. Ini ada 2 nih. Surat keterangan aktif, siapkan data siswa tersebut ya. Apa aja yang dibutuhkan, kita let's go aja. Cara ganda aktif ini soalnya mempengaruhi banget buat dana BOS teman-teman ya. Tunggu kerekam ya, aman. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah masuk Perpal PD. Teman-teman tinggal ke sini aja nih. Pengeluaran siswa aktif, tinggal klik. Nah, ini ada NPSN asal sekolah. Jadi NPSN lawan kita gitu ya, bukan NPSN kita, NPSN sekolah dia yang dulu gitu. Kemudian NISN-nya diklik, kemudian namanya ditaruh di sini, tanggal lahirnya. Kemudian teman-teman harus siapkan nanti mengupload surat keterangan aktif seperti itu. Ini mohon maaf saya blur sebentar. Ini saya udah status seperti ini pakai surat keterangan aktif ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini memang waktunya agak lama, apalagi di bulan Agustus ini. Saya ini ada 10 hari gitu ya. 10 hari, mudah-mudahan teman-teman di bawah 10 hari. Ada 5 hari Pak saya udahan Pak. Alhamdulillah tuh. Kemarin ada yang laporan juga. Seperti itu ya teman-teman. Permasalahan-permasalahan yang ada di NISN mudah-mudahan semua dapat terselesaikan dengan sangat baik sebelum di cut off gitu. Tapi kalau udah setelah cut off bisa Pak, untuk ini bisa teman-teman, bisa banget. Setelah cut off itu hanya penghitungan dana BOSP saja ya. Untuk NISN masih bisa kita untuk melakukan validasi seperti itu ya. Seperti itu dari saya.
Mudah-mudahan juga, dan teman-teman sekali lagi, untuk cut off itu adalah cut off dana BOS, bukan untuk penstopan atau berhenti penginputan data di Dapodik. Tidak seperti itu ya. Tapi kita masih bisa untuk melakukan penginputan data guru, NISN, kemudian siswa, dan yang lain-lain. Masih bisa terus berjalan sampai bulan Desember di semester ganjil ini. Kemudian akan dilanjut lagi, nanti ada patch terbaru untuk semester genap. Seperti itu ya. Banyak banget operator ketika sudah cut off udah dilepas Dapodiknya begitu. Sedangkan masalah masih banyak di Dapodik. Ya, nggak begitu. Oke, seperti itu aja dari saya. OPS Berkah dari saya, Suandika Saputra. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain agar bisa bermanfaat juga buat orang banyak ya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.